Assalam. Apa? Assalamualaikum. Udah mulai ini Ian. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di podcast Dua Anak Gang. Dua anak gang sekarang. Soalnya kita udah punya nama, cuy. Nah, Nah, untuk episode kali ini kita mau ngebahas mistis, Noy. mistis bener nih, ada mistis. Iya. Jadi buat pendengar yang baru gabung di podcast Dua Anak Gang, sekarang temanya milor. Milor, mie dan telur dong. Bener Bukan kan? dong. Oh, Bukan dong. atau apa tuh? Milor itu kepanjangannya mistis, lucu, dan horor. Gua suka. Tapi kok jelas aja. enggak, aduh, enggak ngerti gua. Tapi kira-kira lu udah nyiapin cerita-cerita mistis belum, Noy? Ada sih, ada. Beberapa ada. Ada beberapa dari yang ngirim ada. Ada. Wah ya, ini yang kita tunggu. Udah mulai ada yang ngirim, ya enggak? Iya. Nanti juga gua akan bahas tempat-tempat yang menurut gua mistis gitu. Jadi ntar gua akan bahas. Kalau sekarang lu dulu apa yang mau lu sampai Mau ceritain ya? Nah, apa cerita pertama nih yang lu mau bacain? Ini kan gua cerita dari orangnya sih nggak mau dikasih tahu namanya. Pokoknya hamba Allah dah kata dia. Gitu. Siap. Ini sih tentang ojek online ya. Ini judulnya membawa penumpang yang meninggal 3 hari yang lalu. Waduh. Serem juga. Masih wangi loh itu. Iya, masih wagi kembang 7 rupa ya, Doi. Iya. Coba lu bacain, Doi. Ceritain. Ini berawal nih dari kisah ini datang dari sebuah driver ojek online ya, di mana seorang driver mendapatkan order yang lain dari yang lain nih, beda. Oh, berarti orderannya beda nih malam itu. Iya, beda ini. Nah, coba lanjut. Saat itu ia mengantarkan penumpang sampai di depan rumahnya. Terus Namun bukannya membayar tagihan si ojek, si penumpang malah masuk ke dalam ke rumahnya. langsung masuk. Iya, nggak bayar. Terus Awalnya sih driver bersabar kan, nunggu dulu. Terus penumpang masih ditungguin sama driver ojek online-nya. Namun pas setelah ditunggu beberapa menit kemudian tuh nggak keluar penumpangnya. lanjut. Iya, nggak keluar penumpangnya. Karena udah nggak sabar, makanya ojek online memutuskan menutup pintu rumah penumpangnya untuk mengetuk. Oh, jadi ketok-ketok nih dia. Diketok-ketok. Oh, biar Iya. penumpangnya keluar. Mm-mm. Gitu. Nah, Menutup pintu rumahnya nih ya, penumpangnya untuk menagih ongkos ojek. iya. Ternyata yang muncul malah orang tuanya. Orang tua yang tadi diantar. Orang tua yang diantar. Setelah berbincang sejenak, barulah driver tahu yang penumpang dimaksud, maksudnya yang dimaksud sudah meninggal 3 hari yang lalu. Jadi tuh anaknya udah meninggal 3 hari yang lalu. Oh, jadi si anak yang baru meninggal 3 hari lalu ini ngorder ojek online. Keren juga ya. Hantu bisa apa? Bisa order. Yang gue bingung di situ. Aja GoFood kan, mungkin dia lapar. Tapi Ya itu sih dari cerita yang dari nggak mau cerita disebut pertama. namanya, Nah, cerita pertama. oke. Ini ada cerita keduanya ya, sama sih, masih tentang dari driver ojek online juga. Oke, lanjut. Ini judulnya mengantarkan penumpang ke pemakaman. Ya, siap. Ini Yang di daerah Nusa Dua Bali ya. Oh, di Bali. Waduh, mantep orang Bali kan. Bali kan gue mainnya di Bali. Anjir, balap liar dong. Aduh. Namanya ojek online-nya namanya Pak Irwan.
baru-baru ini dia mendapatkan orderan dan dia semangat nih dapat orderan nih, soalnya kan baru dapat orderan. Iya, Ya, baru-baru. Pak Irwan mengantarkan penumpang tersebut ke tujuan, yaitu tuh TPU Mumbul, Nusa Dua Bali. Awalnya Pak Irwan merasa sedikit aneh karena orderan tersebut tidak memiliki nama. Oh iya. Karena orderan tersebut tidak memiliki nama, namun ada nomor telepon penumpangnya. Aduh, gue merinding gitu. Iya sama. Nuansanya begini soalnya cuk. Nggak ada nomor tuh telepon penumpangnya, yang diantara adalah seorang perempuan yang bergaun merah. Oh jadi yang order ini nggak ada namanya, cuman ada nomor teleponnya Nomor teleponnya doang. dan bergaun merah. Nah, Oke, lanjut. Serem juga. kata gue sih cakep. Lanjut, kok ngomongin cakep. Selama perjalanan Pak Irwan diarahkan menuju rumah yang dituju di Jalan Keranda Baru Mumbul. Awalnya Pak Irwan ngerasa baik-baik aja. Namun setelah selesai mengantar dan berniat pulang, ia justru tersesat. Karena bingung, Pak Irwan mencoba kembali ke rumah penumpangnya tadi. Ternyata nggak ada. Waduh, mana tuh? Terus sudah dicek di GPS dan segala macem, kosong, Di Google Map nggak ada gitu. nggak ada. Serem juga sih. Lanjut coba. Saat itu Pak Irwan sedang berada di TPU Mumbul tuh, yang pas di lokasi tersebut. Oh, lokasi yang di order. Oke. Pas dia nanya sama warga, katanya sih emang situ nggak ada, Nggak ada apanya tuh. nggak ada rumah gitu mas. Oh, nggak ada rumah. Berarti Cuman makam kayak doang. iya, jadi kayak semacam kena hipnotis gak tuh. kena hipnotis. Ini kan kena genjutsu. Enggak, ini berarti dia udah di TPU Mumbul tadi. Iya, dia balik lagi. Oh, Ya kan berarti dia kan mau nanya, karena kan dia ini agak gimana ya kayaknya, apa sih, pemakaman gitu. iya, jadi dia mau coba nyari rumah yang penumpang tadi, iya. ternyata nggak ada, cuma makam doang. Makam. Wah, Pas ditanya sama warga, emang di situ nggak ada. terus? Ya kata warga emang sih itu yang buat warga pada merinding. Berarti enggak. Berarti emang itu tempat angker, Noy. Ya, Itu tempat bener angker. ya makanya. Aduh, kalau gue Itu jadi dia ngorder gimana dong? ada mungkin dari aplikasi iblis. Iblis. Mungkin ada aplikasi iblis, ya kan? Di apa? Apa di install. Tapi buset deh, kalau gue jadi ojek online sih, waduh, dimakan cuy. Parah. Ya tahu rumah orangnya nggak ada. Iya makanya. Dia kan awalnya udah nganterin sampai situ ada rumahnya. Pas dia bingung nih kayak nyasar gitu, tahu-tahu di sekitarnya pemakaman. Pas dibalik lagi nggak ada rumahnya. Oh, benar-benar. Berarti emang dia kena genjutsu itu benar-benar. Lanjut. Ada cerita lain nggak yang lebih horor lagi? Cuman dari dua cerita yang tadi dibacain sama Warian, lumayan serem. Ayo, ada lagi? Nih ada lagi nih, satu lagi kisah dari gua. Judulnya sih penumpang tiba-tiba menghilang di jalan. Betul. Kok dari gua? Oke, lu cerita bacain. gua, Yo, cerita cerita yang lu gua. bacain. Maaf. Lanjut. Sama sih, masih driver ojek online juga. Oh, Dan berarti tema lu membahas ini cerita mistis. mistis tentang ojek online. Ojol. Nah, Oh iya ojol. bener. Lanjut baca. Nah, kisah ini berikut dari Pak Hasan ya, Pak Hasan. Halo, Pak Hasan. Halo Pak Hasan. Makasih loh ini ceritanya. Iya, bahasan baik. Lanjut. Seorang driver ojek online nih namanya Pak Hasan mengalami hal yang gak kalah mistis juga. Kejadian yang dialami ini terjadi di tahun 2015. Waduh, udah lumayan lama juga. Oh, Ya. berarti dia baru mau cerita, cuy. Makanya dia ngasih ke gua. Nggak, maksudnya tolong Iya, diceritain. Iya, tolong ceritain bener-bener. Ya ceritain. Dia semangat nih buat ngojeknya.
Meski hingga tengah malam diketahui di saat itu pukul udah jam 11 malam ya. Iya, jam 11 malam. Jam 11 siang lah, malam Jam ini. 11 siang apaan? Pocong Jepri. Hah? Namun ia masih mendapat order nih, ia pun langsung semangat tuh tancap gas. Dan menuju ini arah Tomang Jakarta Barat. Ya, Tomang, benar. Dilihat si pemesan adalah perempuan bernama Helena. Wih, Helena. keren namanya. Namanya keren sih. Keren bener. Pak Hasan juga mendeskripsikan bagaimana Helena itu punya penampilan yang sangat menarik. Cakep lah. Iya, pokoknya asing, kulitnya oke putih. lah. Tuh, namun wajunya nggak kelihatan karena pakai masker. Waduh. Selama di perjalanan, semua berjalan lancar. Namun saat berada di sekitar Tanah Abang, Jakarta Pusat, tiba-tiba Pak Hasan merasa motornya sangat ringan, seolah-olah ada yang bonceng gitu. Oh, nggak ada penumpangnya Ya, soalnya. Oke. Ia pun menoleh ke belakang dan melihat penumpang yang bernama Helena. Sudah nggak ada. Waduh. Kemana cuy? Kok tiba-tiba ngilang gitu. Jadi lanjut. Awalnya Pak Hasan panik, Nah, mengira kalau Helena terjatuh atau segala macem lah. Mencoba menghubungi nomor teleponnya, namun tak ada jawaban. Pak Hasan langsung menghubungi customer service, tapi hasilnya nihil. oh berarti customer service juga nggak ngedetect gitu Nggak kan? detect. Kayak lu gitu, lu nggak bakal kedetek sih di mana-mana deh. Lanjut. Dan akhirnya Pak Hasan memutuskan kembali saja dan menemukan helm yang digunakan Si Helena si tadi. Helena tadi tergeletak di depan tower apa tuh? bakery tower. Motor bakery. Waduh, berarti hilang tiba-tiba cuy. Ngeri gitu. Kok gua Iya, merinding, bener sumpah ngeri Sumpah itu. ini Enggak, pertama nih order ada, kok pas diboncengin hilang gitu. Emang sih emang nggak ini juga, emang bisa jatuh apa segala macam, tapi kok helmnya ada gitu. Nah, bener. Mungkin setannya emang eksis mau ngejailin umat manusia. Mas manusia. Nah, kalau tadi kisah mistis dari ojek online, Dari ya ojek kan? online ya. Yang membawakan Septian Paisa Iya. atau Warian, yoi, Ya maaf kalau kurang serem. Emang kita kan edisi Milor. Milor, mistis, lucu dan Horor. iya. Kalau sekarang dari gua Noe nih, gua ada. Oke. Apa tuh? Serem enggak? Sedem banget. Pokoknya gua ada cerita. Bentar, gua cari. Nah nih, gua cari filenya. Nah, 5 lokasi mistis di Bogor. Aku merinding. Nggak gitu. Nggak gitu. Merindingnya nggak begitu, brengsek juga. 5 lokasi mistis di Bogor ini bikin merinding, ada sosok tanpa kepala hingga noni Belande. Masih ada tuh di Belanda. Nomor satu makam. Oh bukan makam, Mikim kali. Halo Noy, sabar. Nah, Serius, mana banyak Kak? Ada dong, santai. Berarti Kan di ini Bogor 5. banyak dong ya. Ya jangan macam-macam. Nih nomor 1 nih, jembatan kereta Cipaku. Oh kira di jembatan kereta lagi maku. Gak ini lucu. Nah, jembatan yang berada di kawasan Cipaku, Kota Bogor ini disebut-sebut memiliki cerita mistis Noy. Oh iya. Bahkan di lokasi tersebut beberapa kereta pernah anjlok. Nah, menurut penuturan warga di lokasi tersebut memiliki cerita mistis emang. Nah, cerita mistis itu dikarenakan warga sering melihat ada penampakan bayangan hitam besar. Aduh. Nah, ini bukan bayangan limbat ya, yang pasti. Nah, ini ada sumber dari Mimin ada narasumber. Bukan Ini Mimin Oh, namanya. Di Gua kira Mimi. Kok Mimi? Mimi pipi dong. Jadi kata Mimin
itu jembatan kan buatan Belanda, sudah ratusan tahun. Iya, tahu. Jadi wajar kalau angker. Dulu sering ada yang lihat ada orang duduk di sisi rel tuh. Berarti saya emang udah lumayan tua jembatan Noy. Ini udah tua banget lah. Sekarang rumah yang baru ditinggalin aja yang udah nggak ada pemiliknya angker. Apalagi itu yang udah rel kereta. Sekarang cerita kedua. Ini judulnya dari basement RSUD Ciawi. Jadi tempat angker kedua ini di basement Noy. Oh, di basement. Di basement rumah sakit. Waduh, rumah sakit Emang loh. kalau namanya basement ya pasti serem sih. Iya. Dan rumah sakit. Ini rumah Apalagi sakitnya. rumah Nah, sakit, iya. RSUD Ciawi rupanya memiliki basement untuk lahan parkir. Ya Iyalah, basement kan buat lahan lahan parkir, parkir. sialan juga. Nih, sialan juga yang nulis. Namun tidak banyak yang tahu tentang basement tersebut karena hingga saat ini belum juga digunakan. Jadi Kenapa kok nggak digunakan? jadi belum beroperasi gitu. Oh iya. Basement yang bertahun-tahun dibiarkan kosong itu pun memiliki cerita mistis yang berkembang dari pedagang sekitar RSUD. Oh iya. Lanjut. Menurut seorang pedagang, di dalam basement tersebut sering terdengar suara-suara aneh. Namun saat dicek, rupanya tidak ada siapa-siapa. Duh, serem gak tuh? Seorang pedagang kopi, Abah Amin, namanya Abah Amin nih. Bukan Abah Imin. Bukan. Nah, Abah Amin ini seorang pedagang kopi di RSUD Ciawi mengaku bahwa di basement yang letaknya di belakang tempat ia berjualan, Iya. mengaku bahwa cerita mistis itu ada di sana. Nah, kata Abah Imin. Abah Amin, kata Lu Kok Abah gimana? Imin lagi? Nah, kata Abah Amin, Abah Amin. di basement itu kosong kan, itu belum kepake. Suka ada yang jalan-jalan, ada yang jongkok, pas dilihat nggak ada siapa-siapa. Aduh, Abah Imin berani ya? Ya Abah Imin, semoga Abah Imin diberi kekuatan gitu kan. Abah Amin jadi Abah Imin. Ya Abah Amin jadi Abah Imin, nama orang Noy, ini narasumber di Noy. Jangan lu ini. Lokasi yang ketiga adalah pohon keramat di Stadion Pakansari Bogor. Pakansari gak tempat tuh? ente ngopi. Kata gua, tapi sekarang udah kosong. Karena PSBB sekarang udah nggak boleh ada yang jualan di Pakansari. Jadi pohon keramat di sekitaran Stadion Pakansari ini sebuah pohon yang berada di sekitar stadion itu. Nah, disebut-sebut sebagai pohon keramat, Noy. Berarti udah lama dong. Nah, makanya nih kita juga baru tahu nih. Di mana? Nah, makanya nih gue baca nih. Saat pembangunan Stadion Pakansari, warga pun melarang menebang pohon tersebut. Namun, para pekerja rupanya memaksa akan menebang pohon tersebut dengan menggunakan bulldozer. Nah, saat akan ditebang sama mesin bulldozer, nah mesin bulldozernya mati hingga waktu yang sangat lama. Akhirnya pohon tersebut pun tidak bisa ditebang. Menurut mitos yang dipercaya oleh warga sekitar, ya, pohon itu menjadi petilasan Raden Surya Kencana. Waduh, nih gambarnya nih. Ini di sebelah mana sih? Oke, yang jelas ada ya. Tuh, waduh, serem juga, serem. Kira itu tadi mitosnya Raden Kian Santang. Raden Kian Santang itu anaknya Prabu Siliwangi. Nah, oke, sekarang lanjut ke lokasi berikutnya ya. Itu Nah, ini ada lagi nih lanjutannya yang tadi apa? Yang tadi pohon di Pekansari yang angker. Oh, masih ada lanjutannya nih. Nih ada nih. Oh, dari narasumbernya kata Aep. Oh, namanya Aep. Kata Aep. Aep namanya Aep. Oh, maaf Pak Aep. Kata Pak Aep, waktu itu ada bulldozer mau ngerubuhin, tapi mesinnya langsung mati mendadak. Waduh. Aduh. Nggak
kita nggak boleh sujon sama setan. Siapa tahu emang bulldozernya udah emang tua. Iya, emang udah nggak layak lah. Nah, udah nggak layak operasi. Tapi lumayan serem. Ini tempat ngopi terfavorit di Cibinong loh. Pakansari. Aduh. Nih yang ke lokasi mistis yang keempat. Makam tentara Jerman. Jauh kan Jauh dari kan? Jerman. Udah makam negara Jerman lagi. Makanya. Makam seringkali menjadi lokasi yang disebut-sebut memiliki banyak cerita mistis, ya kan? Seperti kok malam ini? Makam ini Tipo yang nulis. Makam. Seperti makam tentara Jerman di Megamendung Kabupaten Bogor, Puncak. Oh iya, tahu Puncak. Menurut cerita warga, penampakan Noni Blande. Jangan lucu, ini lagi Iya serem. maaf. Menurut cerita warga, Iya. penampakan Nona Belanda di lokasi makam sering terlihat. Penampakan wanita berambut panjang dan berhidung mancung ini tak asing bagi warga setempat. Oh, berarti udah sering tuh Iya, udah dia sering kejadian nampakin. dong. Iya, makanya. Menurut warga, penampakan Nona Belanda ini bukan karena adanya 10 makam tentara Jerman di tempat itu, tapi pohon beringin besar yang mengapit makam para tentara Jerman tersebut. Iya. Nah, ini kata seorang warga yang di situ, katanya, waduh, waduh, Akhirnya jatuh. kalau Ya, maaf. gue mau baca, Baca dulu, Ya. maaf. Kalau makam itu mah serem Kang, saya tidak berani cerita. Sampai gak berani cerita loh. Berarti emang ya bener-bener serem cuk. Sampai gak berani cerita berarti ada larangan tersendiri. Iya, Kita nggak tahu apa. Tahu sih emang. Nah, yang kelima ini terowongan perlintasan kereta Paledang. Paledang. Gimana tuh Paledang, Paledang? daerah Bogor pokoknya. Bogor Gue juga. lupa sih. Nah. Tapi yang jelas daerah Bogor. Terowongan yang dilalui oleh kereta Pangrango ini rupanya memiliki cerita mistis. Menurut cerita warga, hantu tersebut adalah hantu tanpa kepala. Buset. Parah amat ya. Serem juga Ini ya. namanya- tanpa kepala. Nih, namanya AF 51 tahun. Ini Si orangnya kok jadi ya. Maaf Pak, maaf. Enggak, kalau tadi Pak Aep yang tadi kan umurnya 31 tahun. Nah, Aep yang ini 51 tahun. Tapi yang jelas yang namanya Aep sial terus. Ketemunya mistis terus. Nah, Terusin. Aep ini menjelaskan penampakan hantu tanpa kepala di terowongan Paledang dialami sejumlah warga yang bukan penduduk asli. Oh, jadi warga pendatang. Oh iya. Dia mengatakan penampakan makhluk menyeramkan di terowongan tersebut sering ditemui oleh mahasiswa yang kos dekat Jalan Paledang. Waduh, serem juga tuh juga tempatnya, serem juga cuk. Iya makanya. Nah, ini ada mahasiswa yang kos di belakang sana yang sering lihat kalau pulang malam katanya suka lihat ada orang yang duduk di rel tapi nggak ada kepalanya, kata Pak Aep. Waduh, Malahnya di mana dong? makanya diumpetin siapa lagi? Kalau gue sih jadi mahasiswa, serem juga ngelihat tanpa kepala cuk. Sebenarnya sih gua berani orangnya, cuman kalau udah ketemu ya nggak tahu. Makanya Noy, gue juga berani, tapi kalau udah ketemu ya urusan ntar. Nah, itu tadi 5 lokasi yang memiliki cerita mistis di daerah Bogor. Berarti gua udah ada pengalaman nih, jadinya tahu tempat-tempat horor di sana. Makanya di daerah Bogor, ini enggak semua ya, ini cuma 5 yang dijelasin. Mungkin banyak yang di Bogor. Cuman ntar sampai besok kita cerita kalau Nah, makanya ini 5 dulu. Iya. Nanti mungkin kita cerita lagi. Mungkin ya ngebahas-bahas yang lebih horor lagi apa sekolahan kali ya. mungkin bisa. Sekolahan bisa itu ya. Nah, soalnya tempat sekolahan tuh serem-serem. Nah, di podcast next time kita bahas Next time apa tuh? lain waktu. Oh, lain waktu. Habis tumben karang Ian mulutnya bau mie. Habis makan mie Oh tadi, iya, spaghetti mie goreng. Biasa- Spaghetti bukan iya, mie benar. goreng. Spaghetti Bang Imat. Oke, Iya.
mungkin segitu dulu Noy Ya cerita segitu kita. dulu deh cerita kita horor kita yang emang sih nggak terlalu serem ya, cuman buat hiburan aja. Nah, buat hiburan dan informasi yang pasti ya Noy. Oke. Iya. Jadi buat teman-teman yang punya cerita sedih, horor Jangan dong, jangan sedih. atau keresahan, yang Keresahan, keresahan nih, iya. Horor yang mau disampaikan boleh kirim-kirim ke kita. Iya, ya. boleh. Terus jangan lupa, Sarapan. ya kok jangan sarapan, sarapan pasti gak lupa Noy, apalagi Jangan lupa apa? pengangguran kayak kita kan. Nah, karena jangan lupa untuk share konten podcast ini ke teman-teman lu. Iya. Terus like, subscribe, yang penting ya yang kan. penting itu. Jangan lupa tuh di subscribe di channel Musik 17 Manajemen. Oke, gue Raffi Adovi pamit. Gua Ian pamit. Sampai jumpa di podcast 2 Anak Gang minggu depan. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.